Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Setiap saudara yang ada di rumah-rumah atau dimanapun Anda berada yang menyaksikan ibadah bersama kami dalam streaming pada minggu ini, mari kita sama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan sehubungan dengan bahwa hari ini adalah memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Kami percaya biarlah kami semakin memahami pesan-pesan Allah sehingga kami semakin mengerti akan segala rencana-Mu atas setiap umat-umat yang percaya. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa hari ini semua gereja-gereja memperingati tentang Yesus terangkat ke sorga. Nah saudara, kalau kita melihat kisah di Lukas 24 ayat 50 sampai 52, saudara nanti boleh ikuti. Tetapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sebelum kita masuk ke firman Tuhan, bahwa kalau kita memahami kenapa Yesus harus datang ke dunia ini dan harus disalibkan, ternyata saudara, ada beberapa hal saya renungkan, ternyata tidak cukup dengan para nabi yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadikan manusia menjadi milik Allah. Kita tahu bahwa Tuhan telah mengutus para nabinya. Kalau kita lihat mulai dari kitab Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel dibuat Tuhan menjadi prototipe bangsa yang menyembah Allah yang benar. Ya, nah saudara, dan di sana telah banyak para nabi-nabi yang berbicara tentang Tuhan yang benar, tentang bagaimana mereka cara beribadah yang benar. Ternyata nabi-nabi yang telah diutus yang begitu banyak, yang telah datang dari zaman ke zaman, ternyata itu pun tidak cukup untuk manusia itu berbalik dan menjadi milik Allah. Kasih Tuhan begitu besar akan manusia yang diciptakannya. Semenjak Adam berdosa dan Adam itu diciptakan di dalam kekekalan di Taman Eden. Tetapi iblis yang telah merusak gambar Allah di dalam diri Adam dan juga Hawa. Tetapi Allah tidak akan pernah menginginkan bahwa manusia itu masuk neraka. Walaupun iblis telah merusak gambar Allah di dalam Adam, tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia itu karena tidak ada satupun yang diingininya untuk masuk neraka. Kalau ada manusia itu masuk neraka, itu oleh karena keputusannya sendiri. Tetapi Allah tidak menginginkan setiap siapapun kita untuk masuk neraka. Sehingga manusia harus dapat memahami kebesaran kasih Allah lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, kalau pengorbanan Tuhan yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu, dan itu juga tidak bisa menyadarkan manusia, tetapi Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang besar, sehingga dia rela dikorbankan di kayu salib. Sehingga manusia tidak dapat lagi berdalih yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi manusia. Ketika mereka harus masuk ke neraka, tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan Tuhan tidak mengasihi manusia. Allah tidak memperbudak kita dengan aturan agama untuk dapat berjumpa dengan Allah. Tetapi justru Allah sendiri menghampiri kita dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Tuhan memberikan aturan-aturan untuk kita menyembah Dia.
Tetapi Allah tidak menginginkan kita hanya diperbudak dengan aturan-aturan itu. Tetapi Tuhan menginginkan supaya hati kita terpaut kepadanya. Supaya hidup kita betul-betul menyerahkan sesungguhnya kepada Tuhan. Sehingga bagaimana manusia itu untuk dapat dikembalikan kepada rancangan yang semula. Itulah sebabnya Dia datang kepada manusia dengan kasih yang tanpa batas. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasih Tuhan, dalam memperingati tentang Yesus naik ke sorga, kenapa begitu Yesus bangkit dari kematian, kenapa Dia tidak langsung naik ke sorga? Alkitab kita membuktikan bahwa ketika Yesus bangkit, ada 40 hari lamanya membuktikan bahwa Dia hidup, telah mengalahkan kematian, supaya tidak ada satupun ada orang yang menyangkal tentang kehidupan Yesus, kebangkitan Yesus dari kematian itu. Sehingga Dia ada 40 hari lamanya masih berada di dunia ini. Dia menunjukkan dirinya kepada para muridnya. Dia menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang dikasihinya. Selama 40 hari Dia menunjukkan dirinya. Kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dengan bukti-bukti yang demikian pun masih banyak beberapa orang yang menyangkal kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Dia dicuri oleh para muridnya. Bahwa banyak penyangkalan-penyangkalan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, Dia setara dengan Nabi. Tetapi saya mau katakan, kalau Yesus itu Nabi, Nabi dari manakah yang ada setelah Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Nah, dengan hal ini pun sudah cukup bagi kita bahwa Yesus itu bukan Nabi, tetapi Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi banyak orang-orang yang menyangkal. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus menunjukkan dirinya setelah dari kebangkitan kematian kepada orang-orang lain selama 40 hari. Karena Yesus tahu bahkan banyak orang-orang yang menyangkal tentang kebangkitannya, menyangkal tentang ketuhanannya, sehingga Dia harus menunjukkan dirinya selama 40 hari. Mungkin ada orang bertanya, kok 40 hari? Kenapa tidak 10 hari? Kenapa tidak 20 hari? Kenapa tidak 50 hari? Kenapa tidak 100 hari? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu adalah rahasia Allah. Tetapi kalau kita belajar di Alkitab, kita ada hubungannya. Bahwa selama 40 hari air bah meliputi bumi. Itu ada di kitab Kejadian 7 ayat 17. Dan bukan hanya tentang kisah air bah. Musa pun ketika berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, dia ada 40 hari di dalam kemuliaan Tuhan. Sampai 2 loh batu itu ditulis sendiri oleh jari-jarinya Tuhan. Dia ada 40 hari di Gunung Sinai. Dan dia bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, bahwa Musa juga menyuruh mengintai tanah Kanaan itu selama 40 hari. Yaitu di kitab Bilangan 13 ayat 25. Dan bukan hanya itu. Kalau kita belajar di kitab Perjanjian Lama, Yunus pun memperingatkan kepada seluruh masyarakat di Niniwe bahwa 40 hari lagi Allah akan menghancurkan kota itu kalau mereka tidak bertobat. Dan diberikan waktu kepada mereka 40 hari.
Dan bukan hanya itu saja, kalau kita menyelidiki bahwa selama 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun dan dia dicobai oleh iblis di sana. Dia juga berpuasa 40 hari. Dan bukan hanya itu, saudaraku dikasih Tuhan, dan yang sekarang sedang kita bicarakan, bahwa Yesus pun menunjukkan bahwa dirinya hidup itu selama 40 hari. Bicara Yesus terangkat ke sorga. Kenapa dia harus terangkat ke sorga? Hal yang pertama, Yesus kembali ke tahtanya di sorga. Yesus itu berasal dari sorga. Yesus itu lahir ke dunia ini bukan karena hubungan suami istri. Banyak kitab-kitab yang mencatat itu, bahwa Yesus itu ada di kandungan Maria, yaitu melalui Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena Allah harus mengosongkan kealahannya. Karena Allah harus mengosongkan segala kemuliaan kealahannya. Dan dia harus rela menjadi manusia. Itulah sebabnya ketika dia kosongkan kealahannya, itulah sebabnya dia bisa hadir di kandungan Maria dan bertumbuh sebagaimana manusia biasanya dikandung selama 9 bulan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus terangkat ke sorga, itu membuktikan bahwa Yesus kembali ke tahtanya di sorga. Dalam kitab Yohanes 18 ayat 36 sampai dengan 37. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku datang ke dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus sedang diperhadapkan kepada sidang, kepada Pilatus, bahwa semua orang Yahudi pada saat itu ingin menyalibkan dia. Nah saudara, apa yang dikatakan Yesus? Bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Sehingga dia tidak pernah menyuruh para pengikutnya, orang-orang yang percaya kepada dia, yang begitu banyak untuk melawan. Tetapi sebelumnya dia juga telah berpesan kepada mereka bahwa tidak lama lagi bahwa dia diserahkan kepada tentara-tentara Romawi untuk disalibkan. Itu sebabnya Petrus pernah mengatakan, oh tidak satu pun bisa menjamah engkau. Tetapi Yesus katakan, hai engkau iblis, engkau tidak mengerti tentang rencana Allah. Saya mau katakan saudara, Yesus itu dilahirkan menjadi manusia, hanya ingin supaya dia tergantung di kayu salib. Dan darahnya memperdamaikan kita dengan dirinya. Itulah sebabnya setelah selesai dilakukannya semuanya, dia kembali ke tahtanya. Itulah sebabnya setelah dia menunjukkan 40 hari kepada orang-orang yang dikasihinya, dan dia telah menunjukkan bahwa dia hidup, maka setelah 40 hari dia harus kembali ke tahtanya. Amin. Saudara harus pahami bahwa Yesus itu datang dari sorga dan kembali kepada sorga. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Mereka lahir di dunia ini. Dan setelah dia mati, dia juga belum sampai di sorga. Tetapi Yesus berbeda. Itulah sebabnya Yesus itu bukan nabi, tetapi dia Tuhan yang telah memiliki tahtanya di sorga. Sehingga dia harus kembali ke tahtanya. Nah yang kedua saudara, hal apa pesan daripada Yesus terangkat ke sorga? Hal yang kedua, pesan yang kita dapat tentang Yesus terangkat ke sorga. Bahwa yang kedua supaya Roh Kudus, Allah yang menyertai umatnya. Supaya Roh Kudus turun ke dunia ini.
supaya Roh Kudus hadir di setiap orang-orang yang percaya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, tetapi saya, tetapi kita semua orang yang percaya mengenal Yesus, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan tahu kalau Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang bisa hadir kepada manusia. Kalau dulu saudaraku dikasih Tuhan, ada batasan-batasan orang berjumpa dengan Allah, yaitu hanya para nabi. Tetapi sekarang Yesus mau berjumpa dengan siapapun lewat Roh Kudus. Itu sebabnya ketika Dia naik ke sorga, Dia telah berjanji bahwa Bapa atau Allah akan mengutus Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dan itulah yang akan menyertai kita. Itulah yang berdiam di dalam diri kita. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, itu sebabnya saudara, Yesus terangkat ke sorga. Dia supaya mengirim Roh Kudusnya menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Kalau saudara tahu kenapa Tuhan mengutus Roh Kudus ke dunia ini, kalau saudara lihat gambar ini, bahwa sadari bahwa saudara dan saya terdiri antara tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itulah yang kelihatan ini. Kesadaran akan lingkungan, kesadaran akan dunia, kesadaran, oh aku kurang ganteng begitu ya. Nah, sehingga orang merawat tubuhnya. Apa yang dilihat orang, yaitu tubuh ini bagian luar kita. Tetapi di dalam diri kita ini ada jiwa. Kesadaran akan diri sendiri dan hubungan dengan sesama. Jiwa inilah yang membuat kita sadar hubungan kita dengan sesama. Jiwa inilah yang membuat kita ada belas kasihan dengan orang lain. Jiwa kita inilah yang membuat kita bahwa kita memiliki hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, dan kita sadar bahwa itu orang tua kita, bahwa itu anak kita. Itu karena ada tertanam di jiwa kita. Tetapi roh kita yang ditempatkan di dalam diri kita ini, bahwa roh kita itu adalah kesadaran akan Allah. Lewat roh yang ada dalam diri kita, itulah yang bisa berhubungan secara supranatural dengan Allah. Nah, oleh karena itu saudara, Anda dan saya berbeda dengan binatang. Binatang itu hanya tubuh dan jiwa. Dia tidak memiliki roh. Itu sebabnya saudara dan saya harus menggerakkan rohmu untuk berjumpa dengan Allah yang benar. Kenapa ada orang bisa berguru? Itu hubungan antar roh, saudara. Sehingga oleh rohnya itu, dia bisa sampai di satu kota yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, rohmu apabila engkau pelihara, dapat berjumpa dengan Roh Kudus. Itulah yang akan menerangi roh kita. Itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 4 sampai dengan 5. Kita baca sama-sama. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Itulah sebabnya saudara, manusia ditempatkan roh, dan roh itu diingininya kembali kepada dia. Karena melalui roh itulah kita dapat berhubungan yang di luar batas pemikiran kita. Berhubungan yang supranatural. Kita dapat berjumpa dengan Allah. Itu sebabnya roh kita itu harus diterangi oleh Roh Kudus.
Itu sebabnya roh kita itu harus intim dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah. Karena ketika Roh Kudus itu menerangi roh kita, mungkin tadinya tidak sempurna, tetapi semakin disempurnakan. Hubungan kita dengan Allah baik, maka jiwa kita juga diterangi. Maka tubuh kita juga diterangi. Kenapa orang bersuka cita dalam keadaan apapun? Karena ada roh Allah yang menerangi rohnya. Sehingga jiwanya bersuka cita. Sehingga tubuhnya bersuka cita. Melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Anda tidak akan bisa melawan dosa. Anda tidak akan bisa hidup kudus. Tubuhmu tidak akan melakukan yang benar. Kalau Roh Kudus tidak merubah rohmu. Kalau rohmu masih roh duniawi. Kalau rohmu masih mengadakan persahabatan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dengan roh-roh jahat. Dengan roh-roh yang ada gentayangan di muka bumi ini. Tetapi bukan diterangi Roh Kudus. Saya mau katakan, engkau bisa menjadi orang yang sesat. Kau melihat ada orang kesurupan. Dikuasai rohnya. Sehingga jiwanya sakit. Sehingga tubuhnya tidak dikendalikan. Itu sebabnya roh kita harus berhubungan dengan Allah. Di dalam doa kita, di dalam pujian penyembahan kita, di dalam perenungan akan firman Allah, supaya rohmu digerakkan, supaya rohmu berhubungan dengan Allah. Itulah kekuatan jiwa kita. Itu sebabnya saudara, ada pujian yang mengatakan, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Saudara mau dipulihkan Tuhan. Kalau rohmu mau dipulihkan, kau harus buka hati. Terima jamahan Tuhan. Berserah di dalam hadirat Tuhan. Biarlah seluruh hidup kita diambil alih oleh Tuhan. Melalui penyembahan kita di altarnya. Melalui rohnya yang kudus, kita dipulihkan. Ada damai. Ada hidup dalam anugerahnya yang menyertai kita. Kalau saudara terus menyanyikan pujian ini, ada sesuatu kekuatan-kekuatan yang baru dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, semangat terus. Pelihara hubunganmu dengan Tuhan. Dan biarlah rohmu bersekutu dengan Roh Kudus. Di saat engkau, roh Allah memenuhi hidupmu, di situlah ada kuasa, di situ ada musisat-musisat dalam pelayananmu. Bahkan hidupmu akan dikuduskan. Engkau akan benci akan dosa. Orang tidak akan bisa benci akan dosa. Kalau bukan Roh Kudus yang mengubah rohnya. Harus dimulai dari roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Pesan apa yang kita dapatkan dari Yesus terangkat ke sorga? Yang ketiga, bahwa dengan terangkatnya Yesus ke sorga, pengangkatan umatnya ke sorga pasti. Pengangkatan umat yang percaya untuk berjumpa dengan Dia dalam kerajaannya, itu pasti, bukan dongeng. Itu pasti terjadi. Karena Yesus yang telah mengatakannya selagi Dia masih ada di dunia ini. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, bukan semua yang mati, yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat orang-orang yang mati di dalam Kristus itu akan lebih dulu bangkit, baru orang yang hidup? Apa yang membuat mereka bisa bangkit? Kenapa tidak semua bangkit? Tentu karena ada roh yang telah dipulihkan di dalam diri orang itu. Roh Kudus yang telah tinggal di dalam diri orang itu. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Dan apa juga yang membuat orang-orang itu terangkat yang masih hidup itu?
Itu karena ada roh Allah di dalam dirinya. Dan oleh roh Allah itu yang membuat dia menghilang dari muka bumi ini ketika pengangkatan itu terjadi. Saya mau katakan saudara, itu makanya kita harus pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Baik di dalam pujian, penyembahan kita, keintiman kita di dalam roh kita dengan Roh Kudus itu harus terjadi. Bukan hanya sekedar kita bisa menyanyi, bukan hanya sekedar kita bisa membaca firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita bisa khotbah, tetapi yang sangat diperlukan bahwa ada hubungan keintiman kita dengan Tuhan lewat roh kita, sehingga pengangkatan itu pasti akan terjadi. Yang membedakannya dengan yang lain adalah hubungan intimnya dengan Tuhan selama dia masih hidup. Dan dikatakan di dalam 2 Petrus 9 ayat 10. Kita baca sama-sama. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau waktu ini kita masih hidup, ini berarti waktunya kita untuk kembali bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Kalau sampai saat ini belum terjadi, belum digenapi, ingat bahwa pengangkatan umatnya, pengangkatan orang-orang yang percaya, itu pasti terangkat ke sorga. Kalaupun hari ini belum terjadi, itu karena dia mengasihi yang lain, yang belum bertobat untuk sungguh-sungguh. Kalaupun sampai pada akhirnya engkau akan mati, dan belum juga terjadi, ingatlah bahwa kuburmu pun akan terbuka, dan kau akan bangkit dari kematian itu. Nah oleh karena itu saudara, jangan pernah lelah, jangan pernah jenuh mengikut Tuhan. Engkau setia sampai akhir hidupmu. Karena pada akhirnya, kalaupun kita mati duluan dan Yesus belum datang, kita juga akan bangkit nantinya dari kematian itu. Tetapi yang lain tidak bangkit. Kalaupun kita hidup dan Yesus datang, kita pun akan terangkat dan lenyap dari bumi ini. Karena bumi yang ada ini, dikatakan pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi yang kita injak ini pun, dan matahari yang ada di atasnya dan bintang-bintang, semuanya akan lenyap. Bayangkan saudara, Alkitab kita telah mengatakan itu. Apakah Anda tidak percaya dengan perkataan-perkataan Tuhan ini? Yang begitu luar biasa janjinya bagi kita. Itu sebabnya tidak ada keselamatan selain di dalam penebusan, di dalam Yesus Kristus. Kalau seandainya masih bisa ada keselamatan, orang bisa berjumpa dengan Tuhan dan menjadi miliknya, saya yakin Yesus juga tidak perlu akan datang ke dunia ini dan mati untuk itu. Tetapi itu adalah satu-satunya jalan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara melihat di dalam gambar ini, bahwa di situ ada ditemukan bumi baru yang melalui teknologi yang ditemukan oleh NASA. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab kita pun telah mengatakan jauh sebelum teknologi ini ada. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Dalam pendamaian dengan Dia, dengan Yesus. Jadi kalau waktu ini masih ada, kalau sekarang kita masih hidup, berarti ini adalah waktunya kita berubah, waktunya kita kembali kepada Tuhan. Waktunya kita ada di dalam pendamaian dengan Dia. Pergunakan waktu-waktu yang ada ini. Dunia yang ada sekarang ini, di mana kita ada, itu pun akan lenyap, saudaraku. Tetapi Tuhan telah menempatkan kita, di mana ada langit baru, bumi baru. Di sana terdapat kebenaran. Tidak lagi seperti yang ada di dunia ini, yang penuh dengan persoalan, gejolak, persaingan. Tetapi di sana semua akan berseru, hanya Yesus yang akan memimpin kita. Dia akan menjadi raja kita. Dia akan menjadi Tuhan kita. Dan disitulah kita akan berjumpa muka dengan muka. Oleh karena itu saudara, engkau boleh bercita-cita setinggi-tingginya apapun di bumi ini. Tetapi cita-cita yang paling terakhir adalah supaya engkau dan saya bersama-sama di dalam kerajaannya. Dan kita sama-sama diangkat pada waktunya. Kalaupun kita mati, kita akan dibangkitkan dari kematian itu. Kalaupun kita hidup, dan waktu-waktu dekat terjadi pengangkatan itu, pastikan kita juga ikut di dalam pengangkatan itu. Asalkan engkau setia terus, dan terus bersandar kepada firman Allah. Ada banyak orang yang bertanya, kenapa Tuhan kita tiga? Kenapa adalah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus? Saudara, ketika kita memperingati tentang kenaikan Yesus ke sorga, mulai dari kelahirannya, kematiannya, dan juga kenaikannya, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu bukan yang berbeda. Dia adalah Allah yang sama. Sekarang saya bertanya, apakah berbeda Allah yang menciptakan Adam di Taman Eden, dan juga Allah yang berbicara kepada Nuh untuk membuat perahu atau untuk membuat bahtera, karena Allah akan membuat air bah dan menghukum dunia ini? Saya katakan itu adalah Allah yang sama yang berbicara. Itu adalah Allah yang sama yang berbicara kepada Nuh, dan juga Allah yang sama menciptakan Adam dan Hawa. Apakah Allah yang berbeda juga yang berbicara kepada Abraham ketika dikatakan dia harus meninggalkan kampung halamannya, dia harus pergi ke tanah yang ditunjukkan Allah kepada dia? Dan bukan hanya itu saja, Allah juga yang berbicara kepada dia bahwa anakmu yang tunggal itu harus dipersembahkan. Saudaraku dikasih Tuhan, itu adalah gambaran bahwa akan ada korban sembelihan, yaitu anak tunggal Allah di dalam diri Yesus. Gambaran yang dibicarakan Allah kepada Abraham adalah tentang gambaran yang akan datang. Tetapi Abraham, dia tidak segan-segan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Itulah sebabnya disebut Bapa orang beriman. Itulah disebut dia Bapa orang beriman, Bapa orang percaya. Nah, apakah Allah yang berbeda yang menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, yang berbicara kepada Nuh untuk membuat bahtera perahu, apakah Allah berbeda bicara kepada Abraham? Apakah Allah berbeda berbicara kepada para nabi bahwa akan ada Mesias, bahwa akan ada seorang wanita yang akan, seorang darah akan melahirkan seorang bayi, dan bayi itu adalah kudus dari Roh Kudus? Apakah Allah yang berbeda yang bicara kepada Maria, hai Maryam, hai Maria, bahwa sesungguhnya engkau beroleh kasih karunia dari Allah, bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan anak itu adalah kudus dari Allah?
Apakah Allah yang berbeda yang berbicara itu? Tentu satu, Yesus itu pun jadi manusia. Itu telah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Jangan saudara kira itu tiba-tiba. Itu Allah yang sama. Dan Allah tahu bagaimana proses untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana supaya manusia bisa dimasukkan ke dalam sorga atau juga ada di neraka. Ya tentu, kalau percaya kepada penebusan Yesus. Hanya itu. Kalau tidak ada keselamatan baginya sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Injil. Jadi saudara, Allah yang sama yang berbicara kepada Nuh, Allah yang sama berbicara kepada Abraham, Allah yang sama yang masuk kepada kandungan Maria. Dan setelah dia mati, dia bangkit. Dan dia katakan, aku lebih baik pulang ke tahtaku, supaya Roh Kudus itu turun kepada kamu. Supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Apakah itu berbeda ketika Roh Kudus hadir saat ini? Siapakah Roh Kudus itu? Ya, dia adalah pribadi Allah yang di dalam roh. Kalau Allah itu tetap dalam wujudnya sebagai manusia, sebagai Yesus, tentu tidak akan bisa menjangkau manusia yang berdoa dimanapun. Tetapi sekarang dimanapun engkau berada, Roh Kudus bisa hadir menghampiri engkau. Karena Allah itu kembali menjadi roh, yaitu di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang mengurapi roh kita, mengurapi hidup kita sehingga kita dirubah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu tiga, tidak. Allah kita itu satu. Allah yang menciptakan Adam adalah Allah yang sama, yang berbicara kepada Nuh, adalah Allah yang sama yang berbicara kepada Abraham, adalah Allah yang sama yang berbicara kepada Maryam mengandung anak. Dan Yesus itu ketika dia dikorbankan menjadi manusia, itulah yang disebut dengan Allah Putra. Dan Roh Kudus itu adalah wujud dari Allah yang bisa berjumpa dengan kita sampai sekarang ini. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa kepada kita. Itulah sebabnya saudara, sekarang orang-orang percaya harus memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Hanya itu yang bisa mengubah hidupnya. Itu sebabnya saudara, kita berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bicara di dalam Allah yang datang dulu di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Dan juga Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Dan juga Allah yang hadir sekarang di dalam Roh Kudusnya. Itu adalah kesatuan Allah. Tetapi kita harus ingat itu, bahwa Dia telah datang ke dunia ini menjadi Allah Yahweh, menjadi Allah di dalam diri Yesus, menjadi manusia, dan menjadi Allah di dalam pribadi Roh Kudus. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam memperingati Yesus terangkat ke sorga, ingat 3 hal. Yang pertama, pesan yang bisa kita dapat Yesus terangkat ke sorga, bahwa Yesus kembali ke tahtanya di sorga. Yang kedua, bahwa Roh Kudus Allah yang menyertai umatnya. Yang ketiga, pengangkatan umatnya ke sorga. Pasti. Oleh karena itu saudara yang sedang ada di rumah, saudara tutup mata saudara, saudara berdoa, dan biarlah Roh Kudus hadir dimanapun kita berada saat ini. Karena itu menjadi pesan, tidak ada di antara kita yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa kami berdoa, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap hidup kami, di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada. Kami tahu Allah menjamah setiap orang, bahkan setiap orang yang mendengarkan siaran ini, bahkan yang ikut di dalam ibadah ini. Engkau jamah. Kami percaya Roh Kudus hadir di dalam setiap mereka yang mendengarkannya. Dan biarlah hati mereka
roh mereka diubahkan oleh Tuhan, sehingga segenap hidup mereka menjadi milik-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, dan biarlah hari ini apabila ada mereka yang sakit, Tuhan jamah lewat Roh Kudus-Mu datang dimanapun mereka berada hari ini, yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan biarlah jamahan-Mu atas mereka Tuhan, segala penyakit mereka dijamah, dilawat, dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan mereka pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang lemah imannya oleh keadaan ini, Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah ketika engkau berseru-seru, ketika engkau minta tolong kepada Tuhan, maka Roh Kudusnya hadir di dalam engkau, akan memberikan kekuatan di dalam jiwamu, dan sehingga engkau akan tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Haleluya.